warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah subuh Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, khususnya nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, semua membawa kita sampai pada hari yang kedua dari bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah hari ini. Kita sebagai kaum muslimin tentu saja menerima kedatangan Ramadan ini dengan bersuka cita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, beliau bersabda, "Atakumur Ramadan sayyidus suhur." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu, pemimpin dari segala bulan. Pamarhaban bihi wa ahlan. Saya ingin menekankan dulu dua hal ini. Sikap kita menerima Ramadan itu apa? Pamarhaban bihi wa ahlan, jar Nabi. Marhaban itu diambil dari kata rahiba, yang makna dasar awalnya adalah padang rumput yang luas dan lapang. Maknanya harusnya kita menerima kedatangan Ramadan itu dengan hati yang tulus dan lapang, tanpa ada keluhan-keluhan. Kemudian disebutkan wa ahlan. Tentu kita tahu semua ahlan, ahlun itu artinya keluarga. Maksudnya adalah terima kedatangan Ramadan itu dengan sikap rindu. Karena dia seakan-akan keluarga kita, keluarga dekat kita yang lama tidak ketemu. Rindu kita, uji orang Banjar, dandaman kita. Itu sikap pamarhaban bihi wahlan. Ja'a seharusnya ambil barakat, ya Nabi. Datang bulan puasa itu penuh dengan keberkahan. Fa'akrim bihi min zairil huwa. Maka muliakan dia sebagaimana tamu yang agung datang ke rumahmu. Tamsil-tamsil ini menarik. Kalau Ramadan itu diibaratkan tamu yang agung, terima dia dengan gegap gempita, rasa kegembiraan, rasa ketulusan, dan tentu dengan kesiapan-kesiapan baik yang bersifat fisikal maupun psikologi. Kayak apa kita menerima tamu agung hendak nginap di rumah kita. Tapi persoalannya adalah kedatangannya membawa berkah apa tidak. Secara sederhana kita tafsirkan bil barakat itu adalah dia memiliki nilai plus apa tidak. Dia memiliki nilai tambah atau tidak. Dia memberikan kemanfaatan atau tidak dalam diri kita. Jangan-jangan kita hanya terjebak kepada rutinitas semata-mata. Sehingga dari tahun ke tahun pemaknaan kita, pendalaman kita, penghayatan kita kepada Ramadan nggak tambah-tambah. Ini saya kira penting sekali kita ulang kaji. Bahwa ada satu problem dalam pemahaman keagamaan kita
Dan tentu problem ini ada pada persoalan tabligh, penyampaian, pengajaran agama kita selama ini. Minimal bagi saya secara pribadi, kita mengalami keterpecahan pandangan tentang ajaran Islam, yaitu yang kadang-kadang dibagi menjadi akidah, syariah, dan akhlak. Maka kadang-kadang muncul di sana ajar pengajian tauhid, di situ pengajian fikih, nah di situ pengajian tentang akhlak. Seakan-akan dipecah-pecah seperti itu. Padahal Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku itu tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ini kan berarti bahwa apapun namanya yang kita sampaikan berupa tauhid, akidah, usuluddin, ujungnya bermuara membentuk akhlak. Apapun yang kita sampaikan berupa fikih, cara-cara peribadatan, ujungnya harus akhlak. Jangan-jangan kita hanya mengulang sejarah ketika perdebatan tentang akidah hanya melahirkan khawarij yang sukanya menyalah-nyalahkan keyakinan orang yang berbeda. Atau juga kita mengulang-ulang ikhtilaf fil fikih, perbedaan pandangan dalam fikih. Yang satu kelompok mazhab merasa lebih hebat daripada mazhab yang lainnya, padahal ujungnya tidak melahirkan akhlak. Ya termasuk juga persoalannya pada puasa kita. Materi-materi tentang persoalan Ramadan, puasa Ramadan, kadang-kadang hampir 75% itu hanya bicara tentang tata cara. Seakan-akan kada habis-habisnya kita ini. Setiap tahun mau ulang terus kajian tentang fikih itu. Kada pintar-pintar kah? Maaf, ulama pandir kayak gini. Ada yang agak ketinggalan. Apa garam tujuan puasa sesungguhnya itu? Kalau kita mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi titik awal bahwa diwajibkan berpuasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi kadang-kadang takwa itu hanya dibatasi pengertiannya kepada imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Takwa itu yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekedar begitu diterangkan. Kita kadang-kadang tidak dihidangkan kepada persoalan apa akarnya daripada ketakwaan itu sesungguhnya. Bagaimana logika Al-Quran dan hadis yang mengarahkan kita betul-betul menjadi orang la'allakum tattaqun itu bagaimana? Saya kira ini persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam pemahaman kemudian penerapan ajaran agama kita. Sehingga kadang-kadang ada pandangan-pandangan sinis yang mengatakan Indonesia itulah ngaku religius, ngaku kuat beragama, mayoritas penduduknya muslim, tapi korupsinya paling tinggi. Ketaatan pada hukum lemah, lalu lintasnya mucai. Walaupun ada semacam ya wah ini apa macam-macam yang merekam segala macam, kada menjamin juga orang taat kepada hukum. Sehingga ada seorang antropolog, sosiolog dari Belgia mengatakan Indonesia itu termasuk the shop state. Gunnar Myrdal namanya. Indonesia itu termasuk negara yang lunak dalam etika, lunak dalam aturan. Ini menggugah kita. Saya tergugah, ada apa sebetulnya yang kurang? Saya tidak mengatakan salah dalam penamalan ajaran agama selama ini. Di perusahaan, di kantor-kantor, itu kan kadang-kadang Ramadan ini semarak. Oh, kita adakan pengajian, kita adakan tadarus. Tetapi sudah Ramadan, dia seperti teater. Di bulan Ramadan ditujukan begini kayak teater.
Tapi mereka sudah tuntung, bubar, hasilnya nggak ada lagi. Saya sering melampaikan kritik-kritik seperti ini supaya kita terbangun dari kesadaran agama hadir ke muka bumi ini adalah untuk membentuk perilaku seseorang, karakter seseorang, apalagi sebuah bangsa. Itu harusnya. Mari kita lihat. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Akar takwa itu apa? Sebetulnya kalau kita dalami, takwa itu udah diambil kata waqayaqi wiqayatan, yang artinya adalah sikap hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada bagaimana? Untuk tidak mendapatkan sanksi dari Allah. Itu akarnya. Kenapa orang mendapatkan sanksi? Ya kalau melanggar hukum. Kenapa orang sering melanggar hukum? Tampil gayanya sangat agamis. Casingnya luar biasa. Tapi di balik itu pelanggaran tetap terjadi. Kenapa begitu? Nah ini persoalan-persoalan ini. Mari kita ambil dulu ya. Sebetulnya akar dari ketakwaan itu adalah ada nggak kesadaran diri kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Makanya tiba-tiba dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan pada ayat 186 Allah memperkenalkan dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada yang bertanya tentang aku dekat dengan hambaku. Allah menyatakan dirinya dekat dengan hambanya. Malah pada ayat yang lain disebutkan aqrabi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Dalam surah Al-Hadid disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia menyaksikan apa yang engkau kerjakan. Statement-statement ini harusnya menyadarkan kita bahwa akar ketakwaan itu adalah kesadaran, the omnipresent. Tuhan itu selalu hadir kapanpun, dimanapun. Tidak ada waktu, tempat untuk lari dari pengawasan Allah. Itu sebetulnya esensi takwa. Nah makanya itu butuh kesadaran kita. Kenapa? Bahwa puasa ini dengan jelas, secara tekstual, secara harfiah, sangat terbuka Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Ayat-ayat yang lain tentang apa namanya salat, tentang zakat, tentang haji, ada secara langsung menegaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah untuk bertakwa. Tapi puasa dengan jelas la'allakum tattaqun. Kenapa? Gitu kan persoalannya. Ya, kita minta bantuan ke Quran sendiri. Itu pada bagian-bagian awal surah Al-Baqarah kan jelas sekali. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu turun sebagai petunjuk, guidance bagi orang yang mau bertakwa. Apa cirinya? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada wahyu-wahyu yang diturunkan Allah, wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat ini, kelihatan sekali bahwa penekanan tentang kesadaran keimanan kepada yang gaib sangat ditekankan pada puasa. Sembahyang kita diutamakan berjamaah, pahalanya meningkat daripada sembahyang sendiri. Berzakat boleh diumumkan dan dipamerkan supaya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Berhaji, kau kasih sarunganan Pak berhaji. Aku aja ada berhaji sarunganan. Kata kau bersama orang lain. Puasa nggak tahu kita Pak. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Puasa itu adalah untuk rahasia aku dengan hambaku. Aku yang menilai, aku yang memberikan ganjaran kepadanya. Lihat kawan tengah hari pindah loyo berjalan, kasihannya puasa, belum tentu tujuannya puasa. Ada yang pindah gagah, udah puasa kalunya, hati-hati, jangan berprasangka. Karena kita kada tahu Pak,
puasa atau tidak seseorang itu adalah perilaku yang bersifat privasi, dirinya sendiri yang tahu. Hanya rahasia dia dengan Tuhan. Apa persoalannya di sini? Ibadah puasa sangat menekankan tentang kesadaran alladzina yu'minuna bil ghaibi, kesadaran bahwa Tuhan itu yang gaib itu bersama kita kapanpun, dimanapun juga, tidak ada waktu dan tempat lari dari pengawasan Allah. Inilah persoalannya. Seharusnya penyelewengan tidak akan pernah terjadi, pelanggaran tidak akan pernah terjadi, apalagi korupsi tidak akan terjadi kalau orang itu sadar, nih Tuhannya lebih daripada CCTV. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tegas, sekecil apapun perbuatanmu dinilai oleh Allah, dinilai oleh Allah. Kesadaran ini seharusnya kita sadari di dalam puasa Ramadan itu. Ini persoalannya. Nah, karena itu jangan salah kalau Nabi mengatakan ketika ada beberapa orang gitu loh ya, bertanya kepada Nabi, ma aktsaru yudkhulul jannah, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membuat orang itu masuk surga? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah, artinya tadi kesadaran bahwa tidak ada ruang, waktu dan tempat lari dari pengawasan Allah. Wa husnul khuluq, dibuktikan ketakwaan itu dalam kepribadian, dalam akhlak. Betakun pulang sahabat, ma'aksaru yudkhulun nar, apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Nabi mengatakan, al-ajwafani al-fam wal faraj, dua lubang dalam dirimu, yaitu mulut dan kemaluan. Oke. Itu kan yang membuat orang banyak masuk neraka. Nah, dari sini Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita pahami minimal secara fisikal. Kan biasanya fikih itu menyentuh yang fisik-fisik. Minimal secara fikih. Orang berpuasa itu disuruh apa? Jaga mulut, jaga kemaluan, kan gitu. Tapi dampaknya adalah kenapa bisa begitu? Kenapa kita berjuang 12 jam seperti itu? Walaupun orang kadada mengawasi kita, sadar kita Allah mengawasi kita. Konstruk berpikir seperti ini penting sekali untuk menyadarkan kita bahwa itu loh tujuan-tujuan Tuhan menurunkan ibadah kepada kita, pertama puasa, karena Tuhan sangat kasih dan sayang kepada kita, untuk mendidik kita. Pendidikan Tuhan, tarbiyah Tuhan ada di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang saya selalu saja tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak bila datang bulan Ramadan, ulangi kisah drama kosmik. Ulangi kisah kenapa Nabi Adam itu terusir dari surga. Selalu saya tidak pernah bosan-bosan mengajak kita berpikir, ya Nabi Adam ini kan ketika di surga sebetulnya sudah nyaman benar Pak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ujar Tuhan, hei Adam, tinggallah ikam di surga ini nah. Tinggal ikam di surga ini. Makan apa aja yang ada di surga ini. Bebas. Cuma satu. Jangan dekati pohon ini. Bila engkau dekati pohon ini, engkau termasuk orang yang zalim. Kita semua tahu Nabi Adam kena tahan. Nabi Adam melanggar. Makanya Al-Quran itu dalam surat Thaha menegaskan walaqad ahidna ila Adam panasya. Kami sudah membuat perjanjian dengan Adam, yaitu dengan ayat itu, tapi dia lupa. Ini persoalannya. Walam tajid lahu azman. Aku lihat Adam itu kadang memiliki keinginan kuat untuk menepati janjinya dengan perjanjian itu. Dan memang nangarnya iblis syaitan itu tahu betul potensi kelemahan Nabi Adam itu.
Digodanya dengan istilah apa? Ini pohon holdi ya Adam. Nyawa hendaklah di sini terus menerus. Diulah pulang berburuk sangka lawan Tuhan. Tuhan tuh melarang-larang nyawa damai, kada boleh makan ini, kada hendak nyawa abadi di surga ini. Kan dia dibuat buruk sangka itu ya. Akhirnya Nabi Adam tergoda, terlanggarlah itu. Saya memahami, kalau Nabi Adam seperti itu, bukankah kita sebagai keturunan Nabi Adam tidak punya potensi untuk kena penyakit seperti itu, penyakit keturunan, baik. Apa itu? Kelemahan kita, tidak tahan, mudah tergoda. Wah, itu kan kada tahan, mudah tergoda. Semakin tinggi jabatan, godaan semakin banyak. Semakin kaya, semakin banyak. Saya ingin tanya Pak, kalau kita ukur, ada kan penelitian nang korupsi di Indonesia itu nang miskin karena kaya kah? Hah? Nang banyak korupsi itu nang miskin karena kaya kah? Nang berjabatan kah? Kada berjabatan kah? Mari kita buka. Nah, lalu jawabannya secara psikologis, kenapa kok bisa demikian? Gitu loh. Jangan-jangan tadi penyakit turunan Adam itu ada keserakahan. Kada mampu mengendalikan diri. Nah, inilah pelajaran yang dihidangkan oleh puasa. Kalau dimensinya kita angkat, dikaitkan dengan soal-soal psikologi, soal-soal keberagaman lebih dalam, luar biasa. Dia menyiapkan sebuah skenario untuk mendidik kita. Makanya Ramadan itu madrasatun kubro, madrasah yang sangat luas, mendidik sikap keberagaman kita, psikologi kita dengan segala macam. Nah, persoalannya Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kayak apa kalau kita habis puasa atau menjalani puasa ini kada mencapai itu? Minimal dalam statement la'allakum tattaqun itu kada tercapai. Berarti kan kita sia-sia puasa kita. Kada ada gunanya kan puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Itu kan jangan Nabi. Banyak orang berpuasa kada dapat apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Gitukah? Masa berulang-ulang? Umur 50, umur 40, umur 30, umur 20, kok kada ada perubahan kita? Nah, karena itulah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sangat menarik sekali saya kira puasa Ramadan ini. Banyak sekali hadis-hadis, dan ingat ya, hadis-hadisnya sebetulnya banyak berdimensi sosial psikologi. Kalau kita pahami itu, bersifat sosiologis dan psikologis hadis-hadis tentang puasa Ramadan ini. Ada hadis yang sangat populer, itu di rawinya Imam Bukhari, bijar Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Menarik sekali hadis ini. Janji Rasulullah, siapa yang bujur-bujur berpuasa diampuni segala dosanya. Kalau diampuni segala dosa kita, berarti kita suci. Karena suci kita bersih, karena bersih kita dianggap Idul Fitri. Itu ujungnya. Di ujungnya kita Idul Fitri. Tapi persoalannya, sudahlah kita menjalankan imanan wahtisaban ini. Ini persoalan. Man shoma ramadana imanan. Kita berpuasa, betul dorongan iman. Betul enggak? Hanya keturunan? Hanya kada zaman lawan tetangga? Hanya kada zaman lawan mintuha? Atau kita yakin bahwa Allah dengan tuntunannya pada Al-Quran dan Sunnah, karena dorongan keimanan kita pasti bernilai baik. Yakin gak kita itu? Yang kedua, ihtisaban. Ya macam-macam lah terjemahan orang, ihtisaban mengharap keridaan Allah, gitu kan, gitu ada aja. Gak salah itu. Tapi kalau kita lihat ihtisaban itu akar katanya hasibah. Hasibah itu artinya berhitung. Apa yang dihitung? Amal perbuatan kita. Kalau begitu, substansi ihtisaban sebetulnya kita maknai dengan satu kalimat. Bisa nggak kita berpuasa dengan semangat introspeksi diri? Itu sebetulnya. Substansinya adalah ihtisaban introspeksi diri. Saya lalu memahami, Pak.
Kenapa bagian momen-momen tertentu di dalam puasa Ramadan itu, misalnya Nabi menyuruh banyak tarawih, banyak iktikaf, ayo. Nanti datangnya Lailatul Qadar. Itu hal-hal yang berkenaan dengan apa itu? Tidak fisikal, malah tidak sosiologis. Lebih banyak kepada persoalan hati, pada persoalan psikologis di situ. Nah, disinilah maka kita pahami kalau semangat Quran itu, semangat hadis itu adalah ihtisaban. Sebetulnya jadikan Ramadan ini bulan introspeksi. Sebetulnya Bapak, Ibu dan saudara-saudara, semangat tarawih itu semangat introspeksi loh. Nabi itu suka tarawih sendiri-sendiri di rumah, di ujung-ujung malam. Semakin tengah malam makin enak. Cuman karena persoalan-persoalan sosiologis ketika itu di Masjid Nabawi, ketika zaman Umar, banyak ini orang berkelompok, ya Umar satukan aja lah. Gitu, satukan aja lah sudah. Kita kadang-kadang menganggap tarawih itu berjamaah ramai di masjid. Belum tentu seperti itu sesungguhnya substansinya. Substansinya adalah perenungan. Tarawih itu qiyamul lail, tapi diusahakan dilaksanakan dengan sikap santai. Untuk apa? Perenungan. Apalagi ditambah dengan etikapnya, kan gitu. Untuk apa perenungan itu? Ihtisaban tadi. Itu sebetulnya semangatnya. Nah, kita bisa berenung, siapa aku? Bujurkah aku ini hamba Allah atau hamba kedudukan, hamba harta? Sudahkah aku ini ikhlas beragama atau tidak? Kita nggak tahu, Pak. Sudahkah kita ikhlas dengan semua apa yang kita lakukan dalam beragama? Nggak tahu. Makanya saya akan menutup ceramah saya pada subuh ini yang berkaitan dengan Ramadan, titip satu ayat untuk direnungkan, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini membawa gusar api Siti Aisyah, bingung Siti Aisyah. Sampai bertakun ninip dengan Nabi. Ayatnya berbunyi, alladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengerjakan apa-apa yang disuruh Allah, tapi hati mereka apa? Wajilatun itu artinya gemetar. Hati mereka itu maju mundur karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Siti Aisyah kan bingungnya, ayatnya apa ini? Sudah menggawi ajaran agama, sudah paham mengenai agama, tapi mereka masih rada-rada khawatir, takut bertemu dengan Allah. Ya Rabbi, ya Rasulullah, ya suamiku, apakah mereka ini orang munafik? Kodok ya Nabi, justru mereka orang tinggi imannya. Apa maksudnya? Dia berbuat, dia beribadah, dia melaksanakan apapun, tapi dia masih ragu. Bujurlah, aku ini ikhlas kepada Allah. Kalau dipanggil Allah, engkau menyumbang karena hanya persoalan prestasi, prestise. Engkau beribadah karena hanya takut lamin Tuha. Engkau ke masjid karena kekawanan rame, karena membicarakan kalau kena umpat. Itukah? Oh, itu kan pertanyaannya. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Nah, karena itu mari kita jadikan Ramadan ini bulan introspeksi atas apa-apa yang berkenaan dengan perilaku keagamaan kita, sehingga yang ikhlas itu bujur-bujur dapat kita gawi, sehingga betul-betul tadi kita mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Banyak sebetulnya harus saya sampaikan, tapi waktu terbatas karena puasa ini menarik sekali, Pak. Dimensinya luar biasa. Entah dari psikologi, entah dari politik, entah dari pekerjaan, entah dari apapun. Menarik sekali sebetulnya kalau kita tarik semuanya. Tidak sekedar hanya terkait dengan persoalan-persoalan fikih semata-mata. Yang tadi mohon maaf saya mengatakan diulang-ulang terus akan kita ada paham-paham gitu loh. Padahal harusnya meningkat pemahamannya gitu loh. Saya kira demikian. Kadang-kadang ulun bingung, makanya kada sabar kadang-kadang nang betakun tentang puasa ini. Kayak Pak Ustadz bekantut dalam banyu. Kayak Pak Ustadz kalau kita bersikat gigi lah, aduh saya bilang kada paham-paham masyarakat ini dari dulu gitu lah. Jadi kadang-kadang ada perasaan itu mau, makanya beberapa tempat-tempat meminta saya itu rubrik pertanyaan itu di RRI, di TPRI, saya tolak. Karena kadang-kadang saya bisa kada sabar unsambet macam-macam, ini aja ditakunakan kan gitu. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.